Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Isa Fitri dengan NIM A28227089. Saya dari teori 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ATME. ATME yaitu nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetika mempelajari perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Farmakokinetika terdiri dari 4 proses, yaitu ATME. Kerja obat. Efek obat terjadi karena interaksi fisiko dan kimia antara obat atau metabolit aktif dengan reseptor atau bagian tertentu dari tubuh. Untuk mencapai tempat kerjanya obat, maka harus melalui proses, yaitu yang pertama ada fase farmasetika, yang kedua ada fase farmakokinetika, yang ketiga ada fase farmakodinamik. Apa sih itu fase farmakokinetika? Fase farmakokinetika atau biasa yang disebut dengan ATME merupakan ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan itu merupakan kepanjangan dari ATME sendiri. Absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Absorpsi merupakan proses masuknya obat ke dalam sirkulasi sistemik yang didasari dengan yang pertama kelarutan, yang kedua pH, yang didasari dengan derajat keasaman atau kebasaan obat. Contohnya pada obat aspirin. Yang ketiga ada tempat absorpsinya obat. Yang keempat yaitu sirkulasi darah. Laju dan jumlah absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, ketiga pergerakan saluran cerna dan aliran darah ke tempat absorpsi yang dituju. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Konsentrasi obat dalam darah atau plasma tergantung pada jumlah obat yang ada dalam tubuh serta beberapa luas obat itu didistribusikan. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang tadinya nonpolar atau larut lemak menjadi polar, yaitu larut dalam air, agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat yang tadinya aktif diubah menjadi inaktif, tetapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif atau kurang aktif atau menjadi toksik. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme antara lain pengaruh gen, pengaruh lingkungan, kondisi khusus, contohnya seperti terkena penyakit tertentu, dan usia. Reaksi metabolisme terjadi dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 ialah berfungsinya untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul yang lebih polar, sedangkan pada reaksi fase 2 terjadi reaksi penggabungan atau reaksi konjugasi. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh melalui ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan transduksi intestinal. Beberapa contoh pemberian obat, yaitu ada obat oral. Obat oral biasanya diberikan atau dimasukkan melalui mulut, biasanya berbentuk tablet, sirup, suspensi, emulsi, dan pulvis. Yang kedua ada intravena. Obat diberikan melalui suntikan pembuluh darah ke dalam otot atau di bawah kulit, biasanya berbentuk cairan. Injeksi misalnya gentamisin, dopamin, dan aspirin.
Kemudian ada implan. Obat diberikan dengan ditanam di bawah kulit. Implan juga terdapat pada suatu alat kontrasepsi yang mana bisa dilepas kapan saja. Sekian penjelasan tentang asma dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.